Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati kerajaan Majapahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu saya menjelaskan bahwa Gajah Mada penasaran karena setelah melihat secara langsung saat Gajah Mada di alun-alun yang saat itu ingin menyaksikan puting beliung ciptaannya, jangan-jangan menerjang istana kerajaan Majapahit. Maka dengan sedihnya Gajah Mada melihat porak-poranda bangunan-bangunan di sekitar kota raja yang hancur karena diterjang oleh puting beliung yang telah diciptakan. Pada saat bingung itu, maka tiba-tiba datang seseorang yang bertopi lebar. Kemudian orang ini memaki-maki Gajah Mada karena baru bisa sedikit saja sudah berani memunculkan, mengundang puting beliung. Oleh sebab itu, orang yang pada saat itu sama-sama kehujanan kemudian mendatangkan, membuat puting beliung baru, kemudian puting beliung buatannya itu kemudian menuju ke puting beliung ciptaan Gajah Mada. Setelah menyatu dan ternyata puting beliung ciptaan Gajah Mada dan ciptaan orang itu sama-sama menghilang dan badai puting beliung sudah reda. Setelah itu, orang ini pergi sambil mengatakan, sembrono, baru bisa sedikit saja sudah berani membangunkan puting beliung. Kemudian orang ini menghilang. Sehingga Gajah Mada penasaran, siapa orang ini? Karena dipanggil-panggilnya, dia tidak menoleh. Dan kemudian cepat sekali menghilang. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya rasa penasaran ini ditujukan kepada Nyai Sunoloh untuk menanyakan tentang guru dari Empu Pawagal, yaitu seseorang yang telah memberikan ilmu, yaitu Riung Samudro, ilmu untuk mendatangkan puting beliung dan juga bisa meredakan badai dan bisa meredakan puting beliung yang datang. Tetapi Nyai Sunoloh tidak bisa memberikan penjelasan terlalu banyak. Yang dia ketahui hanyalah nama yang telah mengajarkan eyangnya, yaitu Empu Pawagal atau Kiai Pawagal adalah Brahmana Panji Wentias Merti atau Ajar Wintias Merti. Hanya nama itu yang diketahui oleh Nyai Sunoloh, istrinya Gajah Anggon, ibunya Gajah Sagor. Oleh sebab itu, Gajah Mada kemudian keesokan harinya ingin menemui seseorang karena orang ini dianggap memiliki pengetahuan dan catatan-catatan masa lampau. Tidak lain adalah Empu Prapanca. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya keesokan harinya Gajah Mada bertemu dengan seseorang yaitu Dharma Diaksa Kasogatan.
dan Acarya Nadendra. Dia adalah Empu Prapanca atau Pancaksara. Sekarang posisinya adalah sebagai seorang Dharmadiaksa Kasogatan. Posisi Dharmadiaksa Kasogatan adalah seorang hakim yang khusus mengadili orang-orang yang beragama Buddha. Oleh sebab itu disebut dengan Dharmadiaksa Kasogatan, karena di dalam kerajaan Majapahit ada dua hakim agama, yaitu Dharmadiaksa Kasogatan yang khusus menangani orang-orang yang bermasalah di dalam melanggar hukum-hukum pemerintahan kerajaan yang khusus beragama Buddha. Tetapi ada Dharmadiaksa Upapati, yaitu khusus yang mengadili orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum tetapi beragama Hindu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Nadendra yang nama lengkapnya dan jabatannya adalah Dharmadiaksa Kasogatan dan Acarya Nadendra setelah bertemu dengan Gajah Mada, maka Gajah Mada langsung bertanya tentang sebuah nama, yaitu Ajar Ventias Merti. Tentu saja Nadendra terkejut dengan pertanyaan sebuah nama itu. Akhirnya Nadendra atau Empu Prapanca ini terdiam dan tersenyum di hadapan Gajah Mada. Akhirnya Gajah Mada bertanya, "Kenapa? Mengapa kamu tersenyum dengan pertanyaan itu?" Begini masalahnya, wahai Mahapati, yang kamu tanyakan itu adalah sebuah dongeng. Dongeng bagaimana? Nama ini adalah ada di dalam cerita. Tetapi apakah benar adanya kenyataan? Tetapi yang jelas itu adalah dongeng, dari mulut ke mulut. Oleh sebab itu aku tersenyum. Kok kamu bisa mengatakan itu dongeng? Bagaimana tidak dongeng? Karena orang ini umurnya panjang banget. Orang ini ada di mana-mana. Pada suatu saat bisa menolong orang sana yang letaknya jauh. Itulah yang saya katakan hanya dongeng saja. Kemudian Gajah Mada menyela. Apakah benar dia bisa menciptakan angin dan bisa menciptakan badai dan juga bisa menciptakan puting beliung? Itulah yang saya katakan. Yang saya katakan dongeng. Karena apa? Masa mungkin ada orang yang bisa menciptakan angin puting beliung? Itu kan hanya dongeng. Di dalam catatan-catatan sejarah memang ada nama Ventias Merti, Ajar Ventias Merti ini yang bisa menciptakan puting beliung. Nah, itu yang saya katakan sebuah dongeng. Kemudian Ajar Ventias Merti ini juga begitu. Kalau dia datang dan kemudian dia mengetahui ada seseorang yang perlu ditolong, maka sewaktu-waktu dia datang. Sehingga keberadaannya seperti ada di mana-mana. Apa tidak dongeng seperti itu? Oh begitu. Baiklah kalau begitu. Sekarang lihatlah. Kamu di pendopomu ini
ada 7 obor. Dan obornya di kanan kiri cukup besar. Di kiri ada 3, di kanan ada 3, kemudian yang paling ujung ada 1, sehingga jumlahnya adalah 7. Sekarang lihatlah obor-obor itu. Maka saya akan mematikan obor-obor itu yang sebelah kiri dulu, satu persatu. Kemudian setelah itu saya akan mematikan obor yang sebelah kanan satu persatu. Tetapi yang ujung sana tidak dimatikan karena nanti bisa gelap. Tentu saja yang namanya Empu Prapanca menjadi heran apa yang dikatakan oleh Gajah Mada ini. Setelah itu Gajah Mada diam. Dan tidak lama muncul beberapa angin yang berputar-putar di pendopo itu, tetapi kecil. Setelah itu angin lesus kecil ini mendatangi obor di sebelah kiri, sehingga 3 obor itu padam satu persatu. Setelah itu angin lesus kecil itu pindah ke sebelah kanan. Kemudian obor sebelah kanan mati satu persatu, sehingga obor kanan dan obor kiri yang jumlahnya 6 maka sudah padam. Setelah itu Gajah Mada membuka matanya kembali. Bagaimana? Apakah itu dongeng? Saya bisa mendatangkan lesus. Kalau ada orang yang bisa mendatangkan lesus itu dikatakan dongeng. Sekarang saya membuktikan di hadapan kamu, Empu Prapanca, Nadendra. Ini bukan dongeng. Betapa terkejutnya yang namanya Nadendra atau Empu Prapanca setelah Gajah Mada bisa membuktikan dan meyakinkan dirinya bahwa orang yang bisa mendatangkan lesus itu bukan dongeng, karena Gajah Mada di hadapannya bisa membuktikan. Kemudian Nadendra atau Empu Prapanca ini bertanya, kamu dapatkan dari mana ilmu ini? Saya mendapatkan ilmu ini. Justru itu saya bertanya kepada kamu tentang sebuah nama yang namanya Ajar Wintiasmerti. Karena kemarin saat terjadi badai puting beliung di istana, di kota raja ini, saya datang di alun-alun, kemudian saya bertemu dengan orang itu. Oleh sebab itu, aku sebenarnya ingin tahu lebih jauh tentang orang ini. Barangkali di dalam catatan-catatanmu ada, ternyata memang ada. Dan mulai sekarang ini saya juga mengatakan dulu itu adalah cerita, tetapi ternyata benar. Sekarang tidak cerita lagi. Wong saya saja bisa. Kemudian Gajah Mada lebih lanjut mengatakan, apakah kamu tahu tentang orang itu? Yang kamu maksud Ajar Wintiasmerti? Benar. Saya tidak tahu lebih jauh. Cuma di dalam catatan-catatan sejarah zaman kerajaan Singosari ini memang pernah ada cerita tentang Ajar Wintiasmerti ini. Bagaimana? Ceritakan kepada saya, kata Gajah Mada. Begini, Mahapate, pada saat itu
tahun 1274 ada perubahan besar di dalam kerajaan Singosari. Karena Prabu Kertanegara pada waktu itu mencanangkan sebuah gagasan yang luar biasa, yaitu tentang persatuan Nusantara. Nah, untuk mewujudkan persatuan Nusantara itu, maka dibutuhkan tenaga-tenaga muda yang energik, orang-orang yang punya pemikiran yang maju. Nah, akhirnya dikirimlah pasukan-pasukan Mojo Singosari menuju ke Swarnabumi, ke Sumatera, yaitu untuk menunjukkan raja-raja di sana, utamanya adalah Dharmasraya. Nah, saat itu yang menjadi patih adalah Mahapatih Rogonoto, patih yang sudah tua, patih pengalaman. Maka Mahapatih Rogonoto mengingatkan kepada Prabu Kertanegara bahwa di dalam pengiriman tentara-tentara ke Swarnabumi, ke Sumatera, jangan tergesa-gesa langsung begitu banyak. Harus dipikirkan tentang keselamatan kerajaan Singosari saat prajurit-prajurit sekian banyaknya itu dibawa ke Sumatera. Jangan sampai terjadi kekosongan yang ada di Singosari. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Patih Rogonoto kemudian dipecat oleh Prabu Kertanegara. Karena Prabu Kertanegara mendapatkan bisikan-bisikan oleh orang-orang muda yang ambisius. Nah, oleh sebab itu, Patih Rogonoto dan beberapa pejabat Wredo Tomo akhirnya disingkirkan, termasuk diantaranya adalah di samping Patih Rogonoto juga ada Demung Wirorojo. Akhirnya Demung Wirorojo ini dilorot jabatannya, kemudian dibuang ke Madura. Akhirnya hanya kedudukannya sebagai adipati. Di samping Demung Wirorojo juga ada Temenggung Wirokerti dan ada Pujangga Santasmerta. Inilah orang-orang yang dianggap tidak berpikiran maju oleh kelompok anak-anak muda. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena Patih Rogonoto ini dan para Wredo Tomo ini dilorot jabatannya, dipecat oleh Prabu Kertanegara tanpa ada kesalahan. Oleh sebab itu, kelompok-kelompok tua ini kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan keadilan dari Prabu Kertanegara. Prabu Kertanegara hanya menuruti anak-anak muda yang bernafsu. Nah, dari kata-kata Prabu Patih Rogonoto ini, akhirnya banyak anak-anak muda yang tersinggung oleh kata-kata Patih Rogonoto. Akhirnya anak-anak muda ini, kalangan-kalangan muda yang ambisius ini kemudian menyewa orang, menyuruh orang untuk membunuh Patih Rogonoto. Nah, orang yang disuruh ini adalah pimpinan perampok yang memiliki anak buah yang banyak. Namanya adalah Coyo Boyo. Akhirnya pada suatu ketika ada kesempatan untuk membunuh Patih Rogonoto. Karena Patih Rogonoto sedang melakukan kunjungan ke daerah
iring-iringan yang dipimpin oleh Patih Rogonoto saat itu. Akhirnya datanglah Coyoboyo dengan ratusan anak buahnya mengepung Patih Rogonoto, sehingga Patih Rogonoto benar-benar kritis. Dan tiba-tiba datanglah Ajar Wentiasmerti. Karena Ajar Wentiasmerti melihat bahwa Patih Rogonoto tidak bersalah, Patih Rogonoto melakukan kunjungan turun ke bawah ke daerah-daerah di dalam rangka melaksanakan tugas. Kemudian Ajar Wentiasmerti juga tahu bahwa Patih Rogonoto ini dikuyok-kuyok oleh Rojo, yaitu Prabu Kertanegara. Oleh sebab itu Ajar Wentiasmerti menolong Patih Rogonoto yang saat itu diserbu oleh ratusan para begal kelompok yang dipimpin oleh Coyoboyo. Kemudian Gajah Mada bagaimana caranya mengatasi Ajar Wentiasmerti terhadap ratusan orang itu? Caranya adalah dengan mendatangkan angin lesus atau puting beliung, sehingga orang-orang ratusan anak buah dari Coyoboyo ini kocar-kacir, diterjang, dihempas oleh puting beliung yang begitu besar. Kemudian datang kelelawar yang besar-besar, yang jumlahnya ratusan, sehingga kelelawar ini pun menyerang anak buah dari Coyoboyo. Bahkan Coyoboyo sendiri saat selesai penyerbuan itu, dia tidak bisa dikenali karena wajahnya hancur, tubuhnya tercapik-capik oleh cakaran dari kalong-kalong atau kelelawar besar itu. Oh, begitu ya? Iya, seperti itu ceritanya. Oleh sebab itu saat itu, sebelum aku bertemu dengan kamu, wahai Mahapati, saya menganggap bahwa cerita ini adalah cerita yang mengada-ada, cerita dongeng, khayal saja. Masa ada orang yang bisa mendatangkan angin lesus? Masa ada orang bisa angon atau mengembala ratusan kalung? Tetapi setelah aku bertemu dengan kamu, Patih Gajah Mada, aku sedikit percaya karena kamu saja bisa mendatangkan angin lesus. Bagaimana aku tidak percaya kalau ada orang yang lebih hebat daripada kamu sebelum kerajaan Majapahit ini berdiri, yaitu Ajar Wentiasmerti. Benar, aku sendiri juga mengagumi orang ini. Nah, aku juga pernah bertemu dengan orang ini, makanya aku datang menemuimu. Tapi sebentar, setelah kamu bercerita tentang kalong, ingat aku menjadi terbangun saat aku menyerbu Lamajang, yaitu pada tahun 1316. Dan tahun 1319, yaitu saat Nambi, Patih Nambi dan Rangkuti, ini saya melewati sebuah
jalan. Yang mana jalan ini menuju ke Pasuruan. Kemudian antara jalan ini, yaitu jalan menuju ke Pasuruan sampai ke Pejaraan, Lamajang. Maka saat aku lewat di situ, maka datanglah kalong-kalong itu, jumlahnya ribuan dan besar-besar. Kelelawar-kelelawar besar ini tiba-tiba menyerang, termasuk menyerang diriku. Oleh sebab itu aku lari dan masuk ke dalam sebuah kali. Maka selamatlah saya. Apakah seperti itu? Karena saya juga tidak melihat siapa yang angon. Akhirnya Empu Prapanca atau Nadendra ini tersenyum setelah melihat ceritanya Gajah Mada yang seperti kembali menjadi anak-anak kecil. Loh, kamu kok tertawa, tersenyum-senyum? Aku juga pernah ketemu dengan kelelawar-kelelawar besar itu, tapi tidak di sini. Di mana? Saya ketemu di Maros. Maros? Maros itu mana? Maros itu kalau kita berlayar dari ujung Galuh, kemudian menuju ke utara, maka di sana ada pulau besar. Maka di pulau besar itulah ada sebuah kota atau tempat yang namanya Maros. Maka saya pernah melihat kalong-kalong itu, kelelawar besar. Bahkan ada yang besarnya sampai 1 kucing. Dan kalau kita amati, wajahnya kalong-kalong itu seperti anjing. Kemudian ada taring-taring giginya. Kemudian cakar-cakarnya begitu runcing dan kuat. Aku bisa membayangkan kalau ada orang kena cakar kalong-kalong yang sebesar kucing, kemudian kena gigitan kalong-kalong yang sebesar kucing, tentu binasa. Dan itu juga jumlahnya ribuan, seperti ada di sebuah perkampungan. Karena kalong-kalong ini tidak ada di goa-goa, tetapi ada di sebuah tempat, seakan-akan menjadi sebuah komunitas kalong di sebuah tempat di Maros itu. Loh, kalau begitu kalong-kalong ini yang angon ini pindah-pindah sampai sejauh itu. Oh bukan, itu kalong biasa. Nah, untuk kalung yang kamu ceritakan tadi itu, apakah tidak seperti kalung yang aku jumpai yang ada di Maros? Makanya tidak ada yang angon. Oh begitu ya, mungkin saja. Berarti itu adalah kalung-kalung sungguhan. Benar. Nah, kalung-kalung yang mencakar-cakar, mencabik-cabik Coyoboyo itu adalah memang didatangkan oleh seseorang yang namanya Ajar Wentiasmerti, dan dialah yang angon kalong-kalong itu. Baiklah, aku paham, aku mengerti. Kemudian saya ingin bertanya, Ajar Wentiasmerti itu orang dari mana? Di dalam catatan ini tidak jelas apakah Ajar Wentiasmerti ini asal usulnya, tetapi di beberapa catatan disebutkan, ada yang menyebutkan dari Lamajang, ada yang menyebutkan dari Banyuwangi, tetapi tidak ada kepastian. Ya mungkin di antara dua tempat itu, karena di dalam catatan-catatan tidak ada yang menyebutkan tempat lain kecuali dua tempat itu, yaitu Lamajang dan Banyuwangi. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa hubungannya dengan Santasmerti?
Santasmerti. Kamu tadi kan mengatakan saat zaman kerajaan Kertanegara bahwa ada Redo mantri atau mantri-mantri sepuh, mantri-mantri tua, mantri-mantri senior yang dipecat oleh Prabu Kertanegara tanpa ada kesalahan. Salah satu di antaranya ada yang namanya Pujangga Santasmerti. Coba kamu rasakan Santasmerti dengan seseorang yang namanya Wintiasmerti. Tidak jauh kan? Nah, ini pasti ada hubungan. Apakah Pujangga Santasmerti itu saudaranya? Saudara dari Wintiasmerti? Atau mungkin gurunya? Atau siapa? Wah, kalau itu aku tak tahu. Tetapi terus terang saja, itu juga menjadi teka-teki saya sejak dulu. Apakah ada hubungan antara nama Santasmerti, yaitu seorang Brahmana di zaman Kertanegara yang pada waktu itu menjabat sebagai seorang Redo mantri, dengan seseorang yang menyelamatkan Patih Rogonoto, yaitu Wintiasmerti namanya. Dua orang ini namanya hampir mirip. Apakah kedua orang ini saudara atau guru dengan murid, atau kakak dengan adik, atau bagaimana? Saya sendiri juga belum tahu. Mohon maaf, Mahapatih Gajah Mada, saya tidak bisa menjelaskan dua nama ini apakah hubungan mereka. Iya, jelas harus diselidiki. Kenapa kok namanya tidak terlalu jauh? Santasmerti dengan Wintiasmerti. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya terjadi jalan buntu karena seseorang yang dianggap paling tahu, yaitu Nadendra, yang sekarang ini sudah menjadi seseorang yang dimuliakan, yaitu Dharmadiaksa Kasogatan, yaitu jaksa hakim orang-orang yang beragama Buddha, yang namanya Dang Acarya. Ini adalah nama karena dia menjadi pimpinan agama Buddha, dan nama aslinya adalah Nadendra. Dan dia pada saat sebelum itu sering memakai nama Prapanca atau Pancaksara. Ternyata dia tidak mampu memecahkan teka-teki pertanyaan dari Mahapatih Gajah Mada tentang nama Wintiasmerti. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini awal hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.